Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ilham Damonda Batubara, CGP Angkatan 10 Kabupaten Labuan Batu Utara, Unit Kerja SD Negeri 118254 PT3 Lumajang. Di sini ingin melaksanakan pra observasi pada kegiatan coaching supervisi akademik. Dan di sini saya perkenalkan yang sebagai menjadi observernya yaitu teman sejawat saya yaitu Bapak Saprijal Juhri Nasution. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Jadi pada saat ini kita akan melaksanakan pra observasi Pak. Adapun tujuan pra observasi itu Pak untuk mengukur sejauh mana persiapan Bapak nanti pada saat melakukan kegiatan pembelajaran supervisi akademik. Dan untuk itu Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Kira-kira Bapak siap untuk ditanya? Siap Pak, siap. Jadi kita masuk pertanyaan pertama. Kira-kira nanti pada saat pembelajaran, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Tujuan pelajaran yang saya capai, kebetulan saya itu mengajar di kelas 2, yaitu tentang siswa dapat menguasai dan mengenali konsep dasar dari perkalian. Siswa dapat menguasai Konsep dasar perkalian, itu tujuan pembelajaran Pak ya. Masuk yang kedua Pak, pertanyaan kedua. Sebagai guru ini kita memiliki 4 kompetensi tadi Pak ya. Yang pertama kompetensi kepribadian, ada juga kompetensi sosial, ada juga kompetensi pedagogik, dan yang terakhir kompetensi profesional atau pengetahuan. Jadi di antara keempat kompetensi itu nanti pada saat pembelajaran di kelas, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan? Yang pertama yaitu kompetensi kepribadian, kemudian kompetensi pengetahuan atau profesionalitas. Berarti ada 2 ya Pak ya. Yang pertama kompetensi kepribadian, yang kedua kompetensi profesional atau pengetahuan Pak ya. Ya, bagus Pak ya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya, ini masalah strategi Pak. Kira-kira untuk pembelajaran nanti di kelas, strategi apa yang ingin Bapak terapkan? Di kelas 2 saya sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Ya. Jadi yang ingin saya terapkan nanti di sana yaitu pembelajaran berdiferensiasi dengan model pembelajaran dengan pendekatan saintifik, kemudian TPACK dan strategi PBL, Problem Based Learning. Berarti strategi yang Bapak terapkan nanti yang pertama menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan menerapkan penerapan saintifik Pak ya. Iya, pendekatan saintifik. Bagus Pak untuk itu. Jadi tentunya nanti pada saat pembelajaran dengan strategi yang udah Bapak ingin terapkan tadi memerlukan media-media. Jadi apa saja media nanti yang Bapak butuhkan pada saat melakukan pembelajaran di kelas? Yang pertama sekali yaitu modul ajar yang saya persiapkan mengenai materi yang ingin saya sampaikan. Kemudian LKPD siswa, selanjutnya yaitu media seperti infocus, laptop, kemudian pengeras suara. Untuk media tambahannya alat peraga siswa seperti botol minuman dan sedotan untuk menerapkan konsep dasar tentang perkalian tadi. Jadi dari media yang Bapak sebutkan tadi saya lihat memang sangat banyak, sangat lengkap, memang sudah dipersiapkan betul untuk kegiatan pembelajaran nanti Pak ya. Dan menggunakan infocus tadi Pak ya. Infocus. Artinya juga sudah berbasis teknologi dan juga mungkin saja menggunakan internet Pak ya. Iya. Yang untuk selanjutnya setelah tadi Bapak sudah mengetahui apa tujuan pembelajaran nanti, kemudian area apa, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan, selanjutnya strateginya apa sudah Bapak sebutkan tadi, dan medianya juga Bapak sudah ada tahu apa saja yang mau dipersiapkan. Dan yang terakhir ini tinggal pelaksanaannya. Kira-kira kapan waktu pelaksanaan ini dapat Bapak laksanakan? Untuk
melengkapi atau mempersiapkan dengan matang untuk persiapan yang tadi, Ya. saya rasa ya waktu yang tepat itu di minggu depan. Minggu depan, Pak, Pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2020. Jadi minggu depan tanggal 5 Juli 2024 Di jam pertama. jam pertama, Pak ya. Jadi jam pertama itu dari 7.30 sampai 8.05 ya. Iya, sebenarnya 2 jam. Oh, 2 jam. Berarti kira-kira sampai jam 8.40, Pak. Iya. Jadi memang melihat dari strategi dan banyak yang harus kita persiapkan, memang 1 minggu saya rasa cukup lah itu, Pak ya. Jadi memang untuk itu, Pak, mungkin untuk pra observasi ini cukup sekian dulu yang ingin saya tanyakan. Dan harapan kita ke depan semoga Bapak kita semua diberikan kesehatan dan juga kelapangan waktu sehingga nanti proses observasinya berjalan dengan lancar dan kegiatan pembelajaran yang Bapak rencanakan pada hari ini dapat berjalan sesuai dengan direncanakan pada minggu depan. Jadi cukup sekian. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3 suaranya diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya semua? Baik, sehat ya? Udah sarapan semua? Bagus. Oke ya, sebelum kita mulai belajarnya, kita berdoa dulu. Ketua kelas, ayo siapkan ketua kelas. Setelah itu Bapak ingin menanyakan kehadiran. Ada yang tak sekolah hari ini temannya? Siapa yang tak sekolah? Ningsi sama Ningsi kenapa nggak sekolah? Tapi udah Bapak sampaikan kalau nggak sekolah mengirim surat. Iya, mengirim surat. Tapi ada suratnya tapi nggak ada juga? Nggak ada. Oke ya. Sebelum kita mulai belajar, kita menyanyikan lagu dulu. Atau Bapak breaking dulu kita. Yang tepuk 1. Bapak lihat dulu konsentrasi. Si Nisa mau ngobrol lagi dia, Bapak lihat. Oke, biar konsentrasi kita ice breaking dulu. Ayo, tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 1. Tepuk 5. Oke, tepuk tangan dulu. Ya. Ya. Nah, sebelum kita mulai belajarnya, kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo Bapak hitung ya, mulai dari 1 ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku yang mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila
apa di hari ini? Kita mau ngapain hari ini? Ada lihat di depan? Apa itu? Ada motor. Ada apa lagi? Apa ini? Ada pipet. Kita ngapain sih hari ini? Kan begitu. Jadi hari ini kita belajar konsep dasar tentang perkalian. Sebelumnya kamu pernah belajar kali-kali nggak? Pernah. Kamu penasaran belajar kali-kali nggak? Tidak. Atau Bapak tanya dulu. 2 kali 2 berapa? 4. Bagus. 3 kali 2? Iya, bisa jawab. 4 kali 2? Berapa? 8. Iya, udah sebetulnya mengerti Bapak, lihat ya. Bagus ya. Nah, disinilah Bapak ingin menjelaskan bagaimana sih sebenarnya perkalian itu. Perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Penjumlahan tahu kan? 2 tambah 2. Tambah 2 lagi. Tambah 2 lagi. Oke, berarti nambahnya berulang. Nah, ini yang mau Bapak jelaskan. Naja, perhatian Naja, sini Naja. Oke ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, coba perhatikan papan tulis. Ya ini, ada berapa lingkarannya di depan? 3. Ada berapa Jikri? 3. Ada berapa Naja? 3. Oke, ada 3. Kalau Bapak buat di sini ada kelereng. Oke, di sini ada kelereng. Di sini pun ada kelereng. Ayo, kita tak di lingkaran pertama ada berapa kelerengnya? 3. Di lingkaran kedua ada berapa kelerengnya? 3. Di lingkaran ketiga ada berapa kelerengnya? 3. Berapa kali? 3. Ada? 3-nya ada berapa kali? Di sini artinya ada 3 ya. Di sini ada 3. Di sini pun ada 3. Berarti berapa kali nih? 9. 3 kali. 3-nya 3 kali. Nah, kalau kita tuliskan seperti apa? 3 dikali 3. Berapa 3 kali 3? 9. Kita jumlahkan dulu, betul apa enggak 9? Betul. 1 2 3 ditambah lagi 1 4 5 7 9. Nah, inilah dia. 3 kali 3 sama dengan 9. Ada penjumlahan berulang di mana 3 ditambah 3 ditambah 3. 3 ditambah 3 ditambah 3 adalah 9. Oke ya. Coba kita lihat videonya. Ayo kita lihat videonya. Matematik tema 2 halaman 25 sampai dengan 26 ya. Perlu diketahui bahwa perkalian adalah penjumlahan berulang ya. Jadi perkalian itu sebenarnya adalah penjumlahan berulang. Tapi guru tekankan bahwa anak-anak nanti harus menghafalkan perkalian ya. Untuk saat ini anak-anak masih diperbolehkan untuk menghitung. Tapi nanti kalau sudah pandai, anak-anak harus menghafalkan perkalian. Ya, anak-anak, di sini terdapat gambar ya. Ada 3 kelompok benda. Yang pertama berisi 4 batu, yang kedua juga 4 batu, dan yang ketiga juga 4 batu. Maka kita tuliskan dulu. Di sini 4, 4 dan 4. Ya, penjumlahannya seperti ini. 4 ditambah 4 ditambah 4. Kemudian bagaimana cara menuliskan perkaliannya? Nah, untuk menuliskan perkalian, anak-anak harus menghitung jumlah kelompoknya dulu. Di sini ada berapa kelompok? Mari kita hitung. 1, 2, 3. Jadi ada 3 kelompok. 3 dikali, nah baru dituliskan lambang perkaliannya. Kemudian yang dituliskan setelah tanda kali adalah jumlah setiap kelompok atau isi di dalam setiap kelompok. Jadi ini setiap kelompok isinya ada
4. Kelompok kedua isinya juga 4. Kelompok ketiga juga berisi 4. Maka bentuk perkaliannya adalah 3 ya, 3 kelompok dikali 4 ya. Oke ya. Yang pertama kita lihat kelompoknya sama yang udah Bapak gambar tadi. Ini kan ada kelompoknya. Ini kelompok yang pertama, kelompok yang kedua, kelompok yang ketiga. Apa tadi Bapak bilang, Aira? Aira, perhatikan ya, Naja, uangnya disimpan Pak, disimpan. Ya, nanti hilang. Kelompok di sini dulu dituliskan. Ada berapa kelompok ini? 3. Kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga. Maka dituliskanlah 3. Baru dikali. Berapa isinya per kelompok? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Nah, karena dia 4 ditulislah 4. Berarti 3 dikali 4. Berapa 3 kali 4? Tunggu. Bapak tunjuk. Si Arif. Berapa 3 kali 4 Arif? 15. Iya, dari mana hitungnya Arif? Ditambahkan ini seperti ini ya. Di sini ada 4 batunya, di sini 4, di sini 4. 4 ditambah 4 tambah 4 berarti 2. Paham? Kita lanjut video selanjutnya ya. Setiap kelompok isinya 4. Nah, 3 dikali 4 sama dengan berapa? Sekarang kita hitung. 4 ditambah 4 ditambah 4. Jadi kita beri garis bawah seperti ini supaya menghitungnya gampang ya. 4 ditambah 4 hasilnya 8. Lalu 8 ditambah 4 hasilnya adalah 12. Benar sekali. Jadi 3 dikali 4 hasilnya adalah 12. Mudah sekali ya anak-anak. Mari kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Baik, kita masih belajar perkalian menggunakan gambar. Oke, kita masih menggunakan gambar. Ini gambar, nanti Bapak pakai botol. Itu untuk memudahkan kamu perkalian nanti per kelompok Bapak buat ya. Ada berapa kelompok dia ini? 4. Iya bagus, ada 4. Ini 1, 2, 3, 4. Berarti kita tulis 4 dikali isinya berapa setiap kelompok? Berapa? Isinya berapa? 3. Bagaimana kita hitung ayo? 1, 2, 3. Baru kita tulis angka 3. Berarti di sini di gambar ini bisa dijelaskan 4 dikali 3. 4 kali 3 berapa? 12. Dari mana tahu 12? Karena 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 2. Kita lihat videonya, ya. Ya, di sini ada beberapa kelompok benda. Kita hitung kelompoknya ada 1, 2, 3, 4. Setiap kelompok berisi 3 ya. Jadi kita tuliskan 3, kita tuliskan penjumlahannya dulu, ditambah 3, lalu ditambah 3, ditambah 3. Nah, bentuk penjumlahannya seperti ini. Kemudian kita tuliskan bentuk perkaliannya ya. Baik, untuk perkaliannya tadi ya, masih ingat ya, kita tuliskan jumlah kelompoknya dulu. Ada berapa kelompok? 1, 2, 3, 4. Jadi 4 dikali setiap kelompok isinya adalah, atau setiap kelompok berisi 3. Jadi perkaliannya adalah 4 dikali 3. Sekarang kita hitung 4 dikali 3 sama dengan berapa ya? Nah, kita hitung dua-dua seperti ini ya, supaya lebih mudah anak-anak. Dari garis bawah, lalu kita jumlahkan. 3 ditambah 3 hasilnya 6. Kemudian tanda tambah di sini, 3 ditambah 3, 6 lagi. Kemudian 6 ditambah 6 hasilnya adalah 12. Jadi 4 dikali 3 sama dengan 12. Cukup mudah bukan anak-anak untuk belajar perkalian ini?
Kita lanjutkan untuk soal latihan. Oke, ini lihat. Ayo berlatih, ini terdapat di buku tematik halaman. Oke, kita lihat. Kita latihan dulu. Ada gambar apa? Ada berapa kelompok pensilnya? Tuh, kelompok. 1, kemudian setiap kelompok ada berapa pensil? Oke, berarti di sini berapa ditulis? 2 tambah 2. Kalau di sini untuk perkaliannya gimana? Di sini berapa ditulis? 6. Bukan. Yang tadi ini ada berapa kelompok? 3. Berarti 3 dikali berapa dia? 3 dikali berapa? 2. Ini kan isinya 2. Iya kan? Isinya 2 kan? Di sini 3 dikali 2. Yang ini tadi kelompoknya ada 3. 1, 2, 3 kali isinya 2. 3 kali 2 berapa? Berapa 3 kali 2? Iya, 6. Kita lanjutkan dulu. Ya. Nomor 1. Oke. Kita baca perintahnya dulu. Tentukan bilangan yang tepat untuk soal berikut. Nomor 1. Di sini ada pensil ya. Setiap kelompok ada 2 pensil ya. Jadi kita tuliskan penjumlahannya dulu. 2 ditambah 2, kemudian ditambah 2. Lalu kita tuliskan bentuk perkaliannya. Ada berapa kelompok pensil? 1, 2, 3. Jadi 3 dikali setiap kelompok isinya adalah 2 pensil. Jadi 3 kali 2. 3 dikali 2 berapa? Ya, kita hitung menggunakan penjumlahan dulu. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Lalu ditambah 2 ya. 4 ditambah 2 hasilnya adalah 6. Jadi 3 dikali 2 hasilnya adalah 6. Udah ya anak-anak. Untuk penghitungan seperti ini, anak-anak bisa kerjakan di kertas coret-coretan. Kemudian kita lanjutkan untuk soal nomor 2. Ini. Yuk. Di sini terdapat bola basket ya. Ada 2 bulatan. Kalau ditambahkan di sini berapa dibuat? Oke, di sini berapa dibuat? Di sini berapa dibuat? Hah? Enggak. Enggak. Ini masih cara pengerjaannya ya. Yang di sini 5 ditambah 5. Berapa kelompok dia? 2. Berarti di sini dibuat 2 di sini Pak. 2 kali isinya berapa? Isi bolanya 5. 2 kali 5 10. Oke ya. Oke. Kita lihat yang terakhir ini ya. bola basket. Setiap kelompok isinya 5. Kelompok pertama isinya 5, kemudian kelompok kedua isinya juga 5. Jadi bentuk penjumlahannya adalah 5 ditambah 5. Kemudian kita akan menuliskan bentuk perkaliannya. Ada berapa kelompok bola basket? Jadi kita tuliskan di sini ada 2 kelompok bola basket dikali setiap kelompok isinya adalah 5 bola. Jadi 2 dikali 5. Ya, tepat sekali. 2 dikali 5 berapa ya? Nah, tinggal kita hitung. 5 ditambah 5 hasilnya 10. Oke ya. Begini caranya. Bapak akan bagikan setiap kelompok ada berapa? Ini kerjanya kelompok kerja sama ya. Letakkan aja dulu di situ. Enggak, ini kelompok semua, makanya sama-sama. Namanya kelompok kan, kerja kelompok ya. Oke.
Ini untuk lembar kerjanya, tulis namamu masing-masing. Diwarnai. Itu gambar apa itu? Gambar mangga. Iya. 4 orang kurang. Yuk, di mana tulis nama? Coba Bapak ajari. Yang ada baca apa? Baca, perhatikan. Itu gambar apa itu? Coba perhatikan dulu. Gambar mang. Yang di bawahnya apa? Tanggal. Diwarnai supaya tahu berapa itu yang mangganya. Satu tangkai ada berapa mangga? 2. Ayo berarti bedakan warnanya ya. Biar kelihatan ya. Oh, namanya di sini tuh. Atau pilih warna pakai cat warna Pak ini nanti. Ini gambar ya. Lain warna lagi. Boleh terserah. Pokoknya ini mangganya 2. Satu warna boleh terserah. Aku warna semua. Oke, coba perhatikan Bapak. Sudah siap tulis namanya? Ya. Sudah siap tulis namanya? Oke. Sudah tulis nama? Di sini kan ada gambar. Kemudian ada di sini perkalian. Dan ada sini pertanyaan. Kamu jawab nanti. Sebelum itu, ayo perhatikan dulu Bapak. Bapak praktekkan dulu ininya. Ayo kita hitung sama-sama ya. Perhatikan Bapak. Ada berapa kelompok ini atau ada berapa botol? 4. Kalau Bapak masukkan gini. Kalau dituliskan dalam perkalian gimana? Kalau dituliskan dalam perkalian, siapa yang bisa jawab? Ada berapa kelompok? Nah, kalau menuliskan perkaliannya seperti ini, Pak, lihat. Yang pertama, sudah kita nggak usah dihitung. Pertama kita perhatikan kelompoknya. Ada berapa kelompok? 1, 2. Kita tulis 4 kali. Berapa isinya per kelompok? Berarti 4 kali. Berapa 4 kali 2? 8 karena 2 ditambah 2 ditambah 2 berarti 8. Iya. Ayo perhatikan Bapak lagi. Nopi. Perhatikan Bapak. Ini ada berapa kelompok? 2. Ayo perhatikan. Ada Bapak isi di sini. Nah. Ini. Kalau dituliskan seperti kalian tadi gimana nulisnya? 2 kali berapa? Berapa isinya? 1, 2, 3, 4, 5. 2 kali 5. Berapa 2 kali 5? Karena 5 ditambah 5. 10. Oke ya. Udah? Abijar? Enggak, perhatikan nggak Bapak tadi? Perhatikan ya. Oke. Ayo kerjakan tugasnya, isi jawaban yang sampingnya itu. Ini gambarnya. Ada berapa? Apanya buah mangganya? Ada 2. Dan ya.
Boleh. Boleh Pak warnain Pak. Boleh, terserah, boleh ada warnanya. Tapi sebelum diwarnai dihitung dulu Naja. Ini berapa mangganya Naja? Dua. Berarti dia ada. Dua. Kalau dituliskan 1, ada tanda apa? Tanda kali. 1 Satu kali dua. berapa? Dua. Berarti tulis di sini Bu. Iya, pintarnya. Itu di sini ya. Iya, dijawab ininya. Iya. Itu merasa warnaku. Hah? Nanti. Yang buka? Ini ada berapa mangganya? Ini sama aja, sama aja. Sama aja. Ini kerjakan. Coba. Mau warna kuning, mau warna apa? Ini ada berapa mangganya? Berarti di sini ada 2 ya? 2. 1 berarti kan 1 kelompok kan? 1 kali 2 berapa? 2. Ini jauh dari 2. Ya? Udah? Cuci? Mana catnya? Nggak ada cat di sini. Sudah, pakai pensilnya aja diwarnai ini. Ini kan yang begini. Ini ada berapa mangganya? Ada? 2 Pak. Ini 1, ini 1. Ini ada 2. Di sini ada 2. Baru karena dia ada 1 kelompok, 1 dikali 2 sama dengan berapa? 1 kali 2? Ini berapa ini? 2. Ini sudah 2. Dan seterusnya. Iya, sampai ke bawah. Itu mangganya ya, gambar mangganya. Pakai pensil boleh. Kalau ada catnya lebih bagus pakai cat. Jika Bapak pilih kata, Bapak sampaikan dibeli cat. Catnya. Ini jawab dulu Pak. Tulisannya. Ya. 2 tambah 2. Itu biar aja ya, bagus ya. Setelah ini tambahkan juga aja ini nih. Ini kan kali-kali kan. Yang ini tambah-tambah. 2 tambah 2 berapa? Berarti berapa? 4. Itu di sini tulis 4. Nah iya, sini lebih ya. Seterus sampai ke bawah. Oke. Sudah, kira. Ini kita tambah-tambah ini Pak ya. Kita murah nih. 2 tambah 2, 2 tambah 2 tambah 2 kan? Ini hasilnya ini 2. Di bawahnya baru kau jawab. Ini ada berapa nih mangganya? Ada. Ini 1, 2, 3. 1 kalau ada 2 mangga. Kayak 2 kalau 2. Ya sini ya. Ini bagus kan gambar. Kita kumpul, besok kita lanjutkan lagi. Ini ya, sini ya. Ya, besok aja lanjutkan lagi ya. Pak, ini lagi Pak, ini Pak. Udah. Oke, dulu di kursinya dulu masing-masing. Jangan dulu disimpan bukunya, bentar. Bapak tutup dulu ini pelajar kita hari ini. Oke? Ayo lihat dulu tangan Bapak ini apa? Pan? Ini? Ini? Oke, tepuk 1 dulu, tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 2. Tepuk 4. Tepuk 1. Tepuk 5. Tepuk 1. Tepuk 3. Oke, sudah konsentrasi. Oke ya. Coba, tadi kita belajar apa? Perkalian. Gimana rasanya tadi belajarnya?
Bapak kasih tugas lagi atau kita lanjut besok untuk masalah perkaliannya. Naja, perhatikan Naja ya. Tadi sudah belajar tentang perkalian, kamu sudah mengetahui konsep tentang perkalian. Ada yang mau ditanyakan lagi sama Bapak? Ada? Ya, itu apanya disimpan dalam peraganya ya. Karena kita sudah selesai. Nah, nanti lanjutkan belajarnya di mana belajarnya di rumah. Oke? Ya, kita pulang. Udah waktunya sudah habis. Oke? Sebelum kita pulang, berarti apa yang pertama disimpan? Bukunya disimpan ya. Bukunya disimpan. Ya, diletakkan aja di atas mejanya. Besok bisa kita gunakan lagi. Jangan dibuang. Ya. Ya, nanti Bapak bagikan. Oi. Turun. Ya. Oke, sudah. Sebelum kita pulang, ketua kelas, kita siapkan dulu ketua kelas. Siapkan ketua kelas. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa sebelum pulang. Pulang. Oke, silakan pulang. Salam. Dan tiket seperti biasa, apa tugas tiket? Hari besok, hari Jumat. Hari Jumat di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami, saya di sini atas nama Muhammad Ilham Dewunta Batubara dari SD Negeri 118254 PTP 3 Sulmajang, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Labuan Batu Utara. Setelah melakukan kegiatan pra observasi tadi bersama rekan sejawat, dan sekarang juga lanjutannya akan melaksanakan pasca observasi dan kembali di sini bersama teman sejawat yaitu Bapak Saprijal Juhri Nasution SPD. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik, Pak. Kemudian di sini juga didampingi oleh pengajar praktik yaitu Bapak Ari Susilo Pohan. Selamat siang, Pak. Bagaimana kabarnya? Selamat siang, kabarnya Pak? Ya. Sebelumnya terima kasih banyak atas waktunya, Pak, yang telah sudi mendampingi kami di sini. Jadi adapun tujuan dari pasca observasi ini tentunya untuk merefleksikan hasil kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh teman sejawat yaitu Pak Saprijal Juhri Nasution tadi di kelas. Jadi untuk Pak Rizal, saya ingin menanyakan ada beberapa pertanyaan. Bagaimana kira-kira bisa siap Bapak untuk menjawab?
Oke. Untuk pertanyaan yang pertama, setelah tadi Bapak melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, bagaimana perasaan Bapak sekarang? Oke, setelah melakukan pembelajaran di kelas tadi, kira-kira perasaan Bapak sekarang bagaimana? Sangat senang Pak, karena dalam proses akademik ini itu saya melengkapi apa-apa yang seharusnya saya tampilkan atau ajarkan kepada siswa. Setelah saya melaksanakannya, saya merasa lebih senang, lebih merasa siap lagi begitu dalam mengajar. Ini itu Pak. Oke. Berarti merasa ada yang lepas ya Pak ya? Selama ini belum dicoba, setelah dicoba ada merasa lega dan senang Pak ya. Kemudian yang kedua Pak Rizal, pertanyaannya, apakah tadi pada saat melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas sudah sesuai dengan harapan Bapak seperti apa yang Bapak rencanakan pada pra observasi tadi? Observasi sebelumnya maksud saya. Iya. Berdasarkan apa yang saya rencanakan dengan modul ajar yang ada dan pada saat melaksanakan pembelajaran, ada beberapa urutan yang sesuai, namun ada juga kendala. Beberapa siswa saya lihat kurang aktif dalam pembelajaran, tapi tidak begitu banyak, hanya sekitar 3 orang. Nah, mungkin di situ mau saya kaji lagi nanti penyebabnya apa bisa siswa itu seperti itu. Oke Pak, berarti secara umum saya rasa sesuai harapan Bapak, tetapi ada beberapa kendala mungkin Pak ya yang Bapak sebutkan tadi. Bapak sudah sebutkan kendalanya, yaitu ada beberapa siswa yang kurang dalam pembelajaran. Jadi selain itu kira-kira ada hambatan atau kendala lainnya Pak selain yang tadi? Saya rasa tidak ada Pak, karena untuk perlengkapan pembelajaran persiapan semua sudah maksimal, kondisi kelas pun sudah maksimal, namun hanya masalah di siswa aja. Ada beberapa yang kurang maksimal dalam mengikuti pembelajaran. Oke Pak, jadi pertanyaan saya selanjutnya, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan selanjutnya? Mungkin untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan selanjutnya yaitu tentang pedagogik ya, pedagogik dan sosial, emosional siswa. Mungkin itu. Baik Pak, tadi sebelumnya kan pada saat pembelajaran tadi Bapak mengembangkan kompetensi kepribadian dan pengetahuan. Dan untuk selanjutnya di sini Bapak berencana ingin mengembangkan kompetensi sosial dan pedagogik Pak ya. Iya, bagus sekali Pak. Jadi memang kita sebagai guru ini memang harus menguasai keempat kompetensi itu tentunya Pak ya. Ada kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, pedagogik, dan juga profesional atau pengetahuan. Jadi ini Pak yang terakhir untuk Bapak, kira-kira apa harapan Bapak untuk kegiatan pembelajaran di kelas Bapak selanjutnya, dan juga boleh dikaitkan berhubungan dengan kendala yang Bapak alami tadinya pada saat di kelas. Harapan saya dengan merefleksikan dari hasil dari apa yang saya laksanakan tadi, dalam persiapan melakukan pembelajaran dengan melakukan supervisi akademik ini, seperti sebelumnya kita melaksanakan pra observasi kan, itu menurut saya sangat bagus. Harapan saya itu terus kita lanjutkan agar menjadi kebiasaan yang baik dan menjadikan budaya positif untuk di sekolah kita. Selanjutnya tentang mengenai siswa, kan tadi saya sebutkan ada 3 siswa tadi kurang mengikuti pembelajaran dengan baik atau dengan maksimal. Mungkin nantinya saya akan melakukan asesmen diagnostik kembali mengenai pengetahuan siswa
eh, tentang pembelajaran konsep perkalian untuk kelas 2. Selanjutnya saya rasa saya kaji lagi tentang asesmen diagnostiknya Pak. Dan nanti setelah saya melakukan asesmen tadi, mungkin nanti saya akan mendapatkan hasil apakah siswa tadi membuat dia tidak aktif, apakah karena gaya belajar atau minat belajarnya nggak sesuai dengan apa yang saya terapkan tadi, apakah kurang seperti ini atau kurang yang lain. Nah, saya rasa tadi dengan persiapan tadi saya rasa sudah cukup maksimal menurut saya kan begitu. Tapi dengan melakukan asesmen tadi, apakah siswa ini tadi yang ribut yang atau yang tidak maksimal tadi, masalah dia di pengetahuan awal dia tentang perkalian. Nanti saya akan kaji lagi dan akan saya lakukan lagi untuk perbaikan ke depannya agar lebih maksimal lagi dalam pembelajaran di kelas. Mungkin begitu. Oke Pak, terima kasih Pak. Jadi memang harapan ke depannya memang kita ini sebagai guru memang tentunya masih banyak kekurangan Pak ya yang harus kita perbaiki ke depan. Tentunya kita juga saling mendukung seperti tadi ya, saling memberikan masukan, mengobservasi satu sama yang lain. Tentunya nanti juga memberikan solusi-solusi dari permasalahan kita. Jadi saya rasa untuk Bapak untuk pasca observasi cukup sekian dulu. Tapi sebelumnya kita nanti bersama-sama mendengarkan bagaimana masukan dari Bapak pengajar praktik. Jadi semoga kedepannya semakin sukses Pak. Ya, terima kasih Pak. Sehat selalu. Malam Pak. Iya. Oke Pak, sekarang kita lanjut ya Pak. Kita dengarkan dulu kira-kira bagaimana pendapat dari Pak Arif Pohan selaku pengajar praktik mengenai kegiatan kita di coaching supervisi akademik ini. Kepada Pak Ari kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam hebat. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya memberikan umpan balik atau pengamatan tentang proses coaching pasca observasi IGP. Sebelumnya saya perkenalkan, saya Ari Susilo Pohan, SPD sebagai pengajar praktek BGP 104788. Apa yang diharapkan pada program coaching ini? Yang utamanya terjadi komunikasi yang lancar, terjadi komunikasi dua arah antara coach dan dengan harapan coach itu lebih berhadir untuk coaching saat proses coaching dengan tahapan-tahapan yang diharapkan itu. Tujuan pada proses ini tujuannya telah dipahami bersama dan sesuai pengamatan saya pada proses coaching ini, tujuan itu telah tercapaikan atau tersampaikan. Terus tahapan selanjutnya tentang identifikasi. Identifikasi apa yang menjadi hambatan. Seperti saya dengarkan tadi, beberapa hambatan seperti metode atau cara mengajar mungkin yang tepat, atau minat siswa yang rendah. Pada sesi ini mungkin coach dan coachee
sudah memahami apa yang menjadi kendala itu. Dan pastinya sudah punya strategi untuk mengatasi hasil identifikasi tadi. Harapannya ke depan, coach tetap konsisten menjalankan atau mengimplementasikan program coaching ini untuk meningkatkan pembelajaran di sekolah Bapak. Dan coaching, harapan saya coaching mendapat pengalaman baru. Dengan proses coaching ini, coaching jadi memahami apa sebenarnya kelemahannya. Kelemahan dari diri, baik kelemahan dari orang lain, termasuk siswa. Jadi yang perlu saya feedbackkan kembali, harapan tagihannya nantinya coach atau coaching itu menginformasikan kembali bagaimana hasil perubahannya setelah mengidentifikasi hambatan dan tantangannya. Jadi harapan saya mungkin ya ada jadwal berikutnya bahwasanya komunikasi pada hari ini telah dilaksanakan di sekolah dan telah menuaikan hasil. Harapkan dan lagi sebagai perpanjangan tangan BPGSP Sumatera Utara, saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Ilham Domunta sebagai CGP dan Pak Sabrijal sebagai coach yang telah melaksanakan langkah-langkah pada program pada pastinya pada modul 2.3 ini. Jadi semoga nanti di sekolah Bapak dapat diterapkan untuk mengidentifikasi dan akhirnya meningkatkan pembelajaran di sekolah. Terima kasih waktu yang sudah diberikan. Tidak ada yang tidak tepat atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sini kami mengucapkan terima kasih atas masukan atau feedback penilaian yang diberikan oleh Pak Ari sebagai pengajar taktik. Semoga ke depan kami dapat menerapkan di sekolah kami masing-masing apa yang Bapak sebutkan tadi. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga Bapak diberikan kesehatan, keringanan langkah, dan kelapangan rezeki. Begitu juga dengan kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan hal-hal yang positif atau budaya positif yang dapat kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Saya rasa cukup sekian dulu pasca observasi pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.